Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 446 sampai 447. Pria berjanggut putih itu sudah membunuh begitu banyak ahli bela diri di Tiongkok, tetapi belum pernah bertemu dengan keberadaan seperti ini. Apakah anak muda ini telah mencapai peringkat 10 besar dalam daftar Grandmaster Tiongkok? Belum sempat dia memahami semuanya, Gustav sudah menghantamkan sebuah pukulan. Ini adalah pukulan sederhana, tanpa embel-embel apapun. Namun dengan pukulan ini, Gustav mengerahkan kekuatannya hingga puncak, dan bayangan darah naga seakan hendak keluar. Sebuah pukulan dari Gustav menggema seperti guntur dan suara tulang patah terdengar jelas. Dengan suara jeritan yang menyedihkan, lengan pria berjanggut itu terlihat bengkok dengan cara yang aneh. Tulang putihnya terlihat dan darah mengalir seperti air mancur. Sisa kekuatan pukulan itu menghantam keras dada pria berjanggut itu. Dengan suara tabrakan yang menggelegar, wajah pria berjanggut itu berubah. Matanya hampir meledak, darah terus keluar dari mulutnya, dan dia terlempar seperti layang-layang putus. Sebuah ledakan lainnya terdengar saat tubuhnya menghantam tanah dan jatuh di dekat kaki Zantao, ketua istana Plum Darah. Kedua lengannya patah, organ dalamnya hancur, dan tulang dadanya menembus tubuhnya. Darah ada di mana-mana. Pria berjanggut itu bahkan tidak sempat mengambil nafas dan langsung tewas di tempat. Pada saat ini, seluruh istana Plum Darah menjadi sunyi. Aura kematian yang dingin menyelimuti semua orang yang hadir. Mata mereka semua terpaku pada Gustav dengan rasa kaget, ketakutan, dan kegilaan. Istana Plum Darah membunuh untuk mendapatkan pengakuan. Metode mereka sangat luar biasa dan telah membunuh ribuan ahli bela diri. Namun, saat ini yang terlintas di pikiran mereka adalah dua pukulan sederhana itu. Dua pukulan itu seakan-akan memecahkan dunia dan menghantam hati mereka. Rasa sakitnya langsung menghantam jiwa mereka. Raut wajah ketua istana Plum Darah, yaitu Zantao, menjadi sangat gelap. Lawan menerobos masuk ke istana Plum Darah dan membunuh dua orang di depan matanya. Ini seperti tamparan keras di wajahnya dan membuatnya kehilangan muka. Pada saat dia menatap Gustav, mata dingin Gustav juga menatapnya. Dua pandangan itu bertemu di udara dan memicu gelombang energi yang kuat. Aura membunuh yang luar biasa membuat semua pembunuh di istana Plum Darah merasa sangat tertekan. Pada saat ini, Zantao berbicara. "Pembunuh istana Plum Darah, dengarkan perintahku. Bunuh anak itu dengan segala cara." 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tidak ada yang bergerak. Siapa yang berani mengganggu iblis itu? Wajah Zantao memerah karena marah dan dia berteriak, "Siapapun yang bisa memenggal kepalanya akan langsung diangkat menjadi tetua istana Plum Darah." Kata-kata ini membuat mata semua orang menjadi berapi-api. Tetua istana Plum Darah bisa menikmati sumber daya yang melimpah dari istana Plum Darah. Kecepatan latihan mereka akan sangat cepat. Selain itu, begitu menjadi tetua istana Plum Darah, mereka tidak perlu lagi melakukan pembunuhan, cukup menikmati kekuasaan.
Siapa di antara pembunuh Istana Plumdarah yang tidak menginginkan ini? Hampir seketika, 20 bayangan menyerbu ke arah Gustaf. Gustaf menatap dingin pada niat membunuh yang datang. Tangannya sudah terkepal. Energi sejati bergulung-gulung, angin bertiup di sekelilingnya, dan tubuhnya mengeluarkan suara naga mengaum. Meskipun bayangan naga darah tidak muncul, namun itu memberikan Gustaf kekuatan dan aura yang luar biasa. Aura kematian pun menyebar. Dunia di depan mata seakan menjadi gelap, seolah pintu neraka telah terbuka, dan Gustaf adalah orang yang membuka pintu neraka itu. Gustaf berteriak dengan marah, "Jurus telapak tangan pembakar langit!" Kemudian, sebuah telapak tangan api muncul. Dalam sekejap, angin bertiup kencang dan suara gemuruh terdengar di udara seperti ledakan petir. Dengan gelombang energi yang hampir terlihat, telapak tangan ini menyapu tanpa ampun. Tubuh Gustaf dikelilingi oleh cahaya merah seperti api. Pada saat ini, dia seperti dewa api yang turun ke bumi. Suara terdengar dan jurus telapak tangan pembakar langit pun meledak. Tubuh beberapa orang di depan langsung menjadi hitam. Darah dan daging mereka meledak. Orang-orang itu langsung mati. Orang-orang kuat Istana Plumdarah yang berada di belakang juga segera mundur. Mereka menyadari ada yang tidak beres. Teknik macam apa ini? Mereka sama sekali tidak bisa memahaminya. Sebuah telapak tangan bisa menciptakan fenomena seperti itu. Apakah anak ini seorang praktisi legendaris? Meskipun mereka mundur lebih awal, namun gelombang energi yang meledak masih terasa nyata dan membuat seluruh Istana Plumdarah bergetar. Orang-orang terlempar dan ada hujan darah di Istana Plumdarah. Gustaf terengah-engah sedikit. Dia sengaja menahan sebagian kekuatan dari jurus telapak tangan pembakar langit. Kalau tidak begitu, energi sejati di dantiannya akan habis. Lalu, bagaimana dia akan menghadapi orang-orang yang tersisa? Namun, teknik ini cukup untuk menakut-nakuti para pembunuh Istana Plumdarah. Pada saat ini, tidak ada lagi yang berani bergerak. Mata Zantau sangat serius. Gustaf yang tiba-tiba menerobos masuk ke Istana Plumdarah telah membuat situasi sepenuhnya di luar kendali. Kalau Gustaf tidak dibunuh sekarang, itu akan menjadi masalah besar. Memikirkan semua ini, dia menatap 4 tetua Istana Plumdarah di belakangnya dan memerintahkan, "Kita berlima akan membentuk formasi. Kalau anak ini tidak dibunuh, dia akan menjadi mimpi buruk bagi Istana Plumdarah." Keempat tetua itu secara serempak berkata, "Baik, ketua." Aura dari keempat tetua itu meningkat. 5 jari mereka menggenggam erat dan 4 pedang panjang terbang di udara lalu digenggam di tangan mereka. Detik berikutnya, keempat tetua dan Zantau melangkah. Tubuh mereka melayang dan dengan niat pedang yang luar biasa, mereka langsung menyerang kepala Gustaf. Di kejauhan, Lu Hansuang melihat ini. Jantungnya berdebar keras. Siapa di dunia bela diri Tiongkok yang bisa menekan begitu banyak pembunuh Istana Plumdarah sendirian? Hanya Gustaf. Siapa di Tiongkok ini yang bisa membuat ketua Istana Plumdarah yaitu Zantau dan 4 tetua terkuat bekerja sama untuk membentuk formasi? Hanya Gustaf yang mampu melakukannya. Pertarungan ini, tidak peduli menang atau kalah, sudah cukup untuk mengguncang dunia bawah tanah Tiongkok. Bahkan mungkin mengguncang dunia bela diri Tiongkok. Lu Hansuang menatap Lu Lingfeng yang ada di sampingnya dan dengan suara bergetar dia bertanya, "Ayah, apakah menurutmu Gustaf bisa menang?" Lu Lingfeng melihat Gustaf dengan ekspresi rumit. Dia tidak berbicara tetapi tangannya penuh keringat.
Darah di dalam tubuhnya terbakar dan mendidih. Dia juga pernah membayangkan hal seperti itu, tetapi puluhan tahun telah berlalu dan itu hanya bisa menjadi khayalannya di malam hari. Namun Gustav telah melakukannya. Tetapi bisakah Gustav menang melawan 5 orang istana Plum Darah? Kemungkinannya sangat kecil. Bukan tanpa alasan kalau istana Plum Darah telah ada di Tiongkok begitu lama. Di kejauhan, Gustav melihat 5 orang yang mendekat. Matanya akhirnya menunjukkan keseriusan. 5 orang ini sangat kuat. Dia segera mengeluarkan sebotol pil pengumpul energi dan langsung meminum semuanya. Pil itu menyebar dan energi sejati di dantiannya bertambah, sehingga membuatnya merasa sedikit lebih baik. Namun saat ini, 5 orang itu telah sepenuhnya menutup jalan mundur Gustav. Bayangan pedang mengelilingi, langkah mereka terlihat aneh. Setiap langkah membuat tanah membentuk pola formasi. Zantao tersenyum dingin. Gustav, kau bisa membuat kami berlima bekerja sama. Kalau nanti kau mati, itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan Raja Neraka. Sebelum kau mati, aku akan memberitahumu satu hal. Begitu kau mati, aku akan langsung pergi ke provinsi Jiangnan dan mengambil alih grup Tianzeng milikmu. Tidak hanya itu, ku dengar kau memiliki 2 wanita cantik di provinsi Jiangnan yang bernama Stella dan Margaret. Aku akan menangkap mereka dan membiarkan bawahanku menikmati mereka. Mendengar kata-kata ini, mata Gustav dipenuhi darah dan dia benar-benar marah. Matanya sangat haus darah. Kemarahan ini seolah-olah sudah ditahan sangat lama dan sudah tidak bisa ditahan lagi. Dia ingin meledak, dia ingin membunuh, dia ingin menghancurkan. Pedang pembunuh naga di tangan Gustav terayun dan Gustav berseru, "Mulai sekarang, tidak ada lagi istana Plum Darah di dunia ini." Pedang ini mengandung kemarahan Gustav yang meluap-luap dan menyapu segala arah. Zantao dan 4 tetua istana Plum Darah juga tidak berani meremehkan. Mereka mengeluarkan energi yang sangat kuat dan 5 pedang yang kuat menyerang secara bersamaan. Dengan dukungan formasi, 5 pedang bergabung menjadi satu dan membentuk bayangan besar pedang hitam. Pedang besar itu setinggi 100 kaki dan tanpa ampun menebas Gustav. Tetua istana Plum Darah berkata, "Gustav, aku ingin melihat bagaimana kau akan menahan ini. Meskipun kau bisa melawan langit, namun kau tidak akan bisa menahan pedang ini. Seberapa kuat pun dirimu, kau hanya seorang diri." Pedang pembunuh naga milik Gustav langsung bertemu dengan kekuatan pedang yang menakutkan. Suara ledakan keras terdengar dan bumi berguncang seperti kiamat. Seluruh istana Plum Darah seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan ini dan hampir hancur. 2 kekuatan langsung meledak. Gelombang energi yang panas dan ganas seperti harimau lapar dari neraka menyerang semua orang. 4 tetua bersama Zantao membentuk formasi. Meskipun mereka berhasil menahan serangan ini, namun mereka tetap mundur 10 langkah. Bisa dibayangkan seperti apa kekuatan serangan ini. Sedangkan Gustav lebih menderita lagi. Tubuhnya langsung terlempar. Dia dengan keras menancapkan pedang pembunuh naga ke tanah. Percikan api memancar dan suara mendesis terus terdengar. Pedang pembunuh naga langsung menggores tanah dan membuat parit yang dalam. Batu-batu pun berserakan. Darah dalam tubuhnya naik. Wajah Gustav menjadi pucat. Dia terengah-engah. 1 orang melawan 5 ahli top istana Plum Darah. Ini benar-benar sulit. Kelima orang ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Meskipun mereka tidak sekuat Jiang Jianfeng dan Master Jing Dao, namun kekuatan mereka setidaknya bisa masuk peringkat 15 besar dalam daftar Grandmaster Tiongkok.
Zantao dan 4 tetua lainnya lebih terkejut lagi. Dengan serangan tadi, sepertinya mereka menang. Tetapi mereka berlima, perlu 5 orang, barulah bisa membuat anak seperti ini terpukul mundur. Apakah bocah ini benar-benar ingin melawan langit? Kelima orang itu saling pandang. Mereka semua melihat niat membunuh di mata satu sama lain. Kalau Gustaf tidak mati, istana Plum Darah benar-benar akan musnah. Zantao berteriak, "Ayo, bunuh dia!" Lalu 5 bayangan bergerak cepat. Lalu bayangan pedang memenuhi langit dan mengelilingi Gustaf. Pedang panjang Gustaf berputar. Tubuhnya kembali terlempar. Kali ini dia bahkan memuntahkan darah segar. Gustaf merasa sangat tidak nyaman. Gustaf sepenuhnya bisa meminta bantuan dari makam keempat, tetapi dia tidak melakukannya. Dalam perjalanan seni bela diri, dia tidak bisa selalu mengandalkan orang lain. Saat ini Zantao berkata, "Gustaf, sepertinya 5 organ dalammu sangat tidak nyaman. Kalau kau tidak mati hari ini, mungkin tidak akan lama lagi dunia seni bela diri Cina akan mengakui dirimu sebagai raja. Tapi aku Zantao tidak akan memberimu kesempatan itu. Aku suka membunuh jenius. Membunuh jenius sepertimu adalah sebuah kenikmatan." Setelah tawa dingin Zantao, dia berkata dengan sangat serius, 5 pedang penghancur hati. Ketika 4 orang lainnya mendengar 5 pedang penghancur hati, mereka langsung mengerti. Energi dari seluruh tubuh mengalir ke pedang panjang di tangan mereka. Sejenak, aura mereka melonjak dan angin kencang menyapu seluruh bumi. Harus diakui, aura yang ditunjukkan ke-5 orang ini benar-benar mengerikan. Dengan aura yang meledak, dalam sekejap, semua orang hanya merasakan sesak. Beberapa ahli istana Plum Darah yang dekat bahkan langsung memuntahkan darah. Zantao berseru, "Gustaf, aku ingin tahu bagaimana kau akan menahan serangan ini." Ketika kata-kata itu selesai diucapkan, 5 sinar langsung menyerang. Suara gemuruh bergema dan aura kuat melonjak ke langit. Gustaf hanya berdiri di sana, seolah-olah dia bisa menghadapi serangan itu tanpa rasa takut. Tiba-tiba dia menutup matanya, seolah-olah dia mendengar kata-kata dari orang tua berbaju hitam, yaitu mantra jalan pembunuhan. Segala sesuatu di dunia ini ada 3.000 jalan besar, jalan kecil tak terhitung jumlahnya. Aku membuktikan jalan dengan pembunuhan, lebih lanjut mencari jalan dengan pedang. Pedang adalah raja dari 100 senjata yang bisa menyerang maju, bisa bertahan mundur, tak terkalahkan. Pedang langit terobosan memiliki 3 pedang. Setiap pedang menggabungkan aturan jalan besar. Jika berhasil, dengan dukungan kekuatan yang cukup, 3 pedang bisa menembus langit. Maka dari itu disebut pedang langit terobosan. Pedang pertama adalah potong langit naga tersembunyi. Kalau dilatih hingga mahir, sekali tebasan akan membuat dunia bergetar. Gustaf sangat jelas, satu-satunya cara untuk menahan adalah dengan pedang langit terobosan. Dia telah berlatih beberapa kali di makam reinkarnasi, tetapi itu sama sekali tidak sekuat jalan pembunuhan. Namun melakukannya akan merusak tubuhnya, setidaknya membutuhkan beberapa hari untuk pulih. Tapi saat ini dia tidak punya pilihan lain. Tanpa ragu lagi, dia mengangkat tangannya yang memegang pedang pembunuh naga. Aura di sekitarnya tiba-tiba meledak. Suara gemuruh bergema. Aura kuat melonjak ke langit. Aura ini sangat menakutkan. Bahkan saat meledak, membuat semua orang sesak nafas. Di kejauhan, wajah Lu Hansuang dan Lu Lingfeng langsung pucat.
Seluruh tubuh mereka basah kuyup. Mereka belum pernah melihat aura seperti ini. Di bawah aura membunuh ini, mereka seolah-olah merasakan dunia membeku, seperti berubah menjadi neraka. Mereka menatap Gustav dengan erat dan bertanya di dalam hati mereka, "Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana dia bisa meledakkan kekuatan seperti ini?" Raut wajah Zantao dan 4 tetua lainnya berubah. Mereka merasakan ada yang tidak beres. Baru saja mereka ingin berbicara, suara naga yang menggelegar terdengar, diikuti oleh naga darah sepanjang belasan meter keluar dari tubuh Gustav. Naga darah langsung menembus atap dan menatap semua orang dari atas. Matanya terlihat dingin, seolah-olah menganggap mereka semua serangga. Adegan ini langsung membuat belasan pembunuh Istana Plum Darah duduk ketakutan di tanah. Ini adalah ketakutan yang belum pernah mereka rasakan. Bahkan mata Zantao pun dipenuhi ketakutan yang mendalam. Gustav berteriak marah, "Pemotong langit naga tersembunyi!" Tiba-tiba pedang pembunuh naga berubah menjadi sinar pedang dan membelah segala sesuatu. Dimanapun pedang melintas, semuanya meledak. Pedang itu mengayunkan keluar sangat cepat, sebuah kekuatan seperti petir yang membelah langit. Naga darah di atas kepala Gustav juga meraung keras. Dalam sekejap, sinar pedang memenuhi langit. Angin kencang yang berputar seperti jeritan hantu mengguncang jiwa. Dengan satu tebasan, serangan 5 orang yang dipimpin oleh Zantao langsung hancur. Teknik bela diri 5 orang ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan satu tebasan pedang langit terobosan. Bisa dibayangkan betapa mendominasinya Gustav. 4 tetua Istana Plum Darah panik. Melihat aura pedang yang kuat melanda, tubuh mereka tiba-tiba berhenti. Ketakutan seketika menyelimuti dan meliputi seluruh tubuh mereka. Di bawah aura pedang ini, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menahan. 4 tetua berteriak ketakutan. Suara mereka baru saja hilang, namun tubuh mereka langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah. Bahkan daging mereka langsung berhamburan. Zantao yang ada di belakang ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia segera berlutut dan berkata, "Guru Ye, tolong biarkan aku hidup. Aku bersedia memberikan segalanya." Sudut mulut Gustav menyeringai dingin. Terlambat. Tiba-tiba aura pedang meledak dan merobek udara. Dengan satu suara, kepala Zantao langsung terputus. Matanya yang kejam dan ketakutan terbuka, membelalak. Kepalanya menggelinding di tanah, berhenti di kaki Lu Lingfeng. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 448 sampai 449. Pada saat ini, seluruh ruangan sunyi senyap. Semua mata tertuju pada kepala yang tergeletak di tanah. Itu adalah kepala ketua Istana Plum Darah. Ketua Istana Plum Darah langsung dipenggal kepalanya. 4 tetua besarnya juga ditebas tubuhnya dengan satu tebasan. Siapa yang akan mempercayai adegan ini kalau tidak melihatnya sendiri? Tetapi kenyataannya ini benar-benar terjadi di depan mata mereka. Dan yang paling mengejutkan, semuanya dilakukan oleh seorang pemuda berusia 20-an. Malam ini muncul orang kuat dari Tiongkok. Pada saat ini, siapa yang berani melawan Gustav?
Lu Lingfeng dan Lu Hansuang menundukkan kepala mereka. Kepala Zhan Tao yang menyeramkan sangat jelas di mata mereka. Mereka telah membunuh begitu banyak orang. Seharusnya mereka tidak merasa takut pada kepala berdarah seperti ini. Namun saat ini, hati mereka dipenuhi ketakutan. Zhan Tao tewas. Tokoh utama Istana Plum Darah tewas. Lu Hansuang dengan susah payah mengangkat kepalanya dan pandangannya tertuju pada Gustaf yang berada di kejauhan. Sosok ramping itu tampak setinggi beberapa meter, seperti raksasa dengan bayangan yang menutupi dirinya. Sementara itu Gustaf menancapkan pedang pembunuh naga ke tanah. Dengan tangannya yang menopang dirinya dengan erat, dia sangat kesakitan. Tebasan itu, meskipun berhasil membunuh Zhan Tao dan beberapa tetua Istana Plum Darah, tetapi juga telah menyebabkan kerusakan parah pada tubuhnya. Bahkan pada satu titik, dia merasa tubuhnya akan meledak. Saat ini dantiannya tidak memiliki satupun ki sejati. Tubuhnya bergoyang. Jika bukan karena pedang naga yang menopang, dia pasti sudah jatuh. Rasa lelah yang luar biasa menyerangnya. Kalau tekadnya sedikit saja goyah, dia pasti akan jatuh ke tanah. Tebasan ini menguras seluruh kekuatannya. Tangannya yang menggenggam pedang pembunuh naga sedikit bergerak ke bawah, dan jari-jarinya menyentuh bilah pedang. Tanpa ki sejati, jari-jarinya sedikit meremas dan setetes darah pun keluar. Rasa sakit dari luka membuatnya sedikit lebih sadar. Kemudian Gustaf mengangkat kepalanya. Matanya yang seperti datang dari neraka mengamati semua orang dan dia berkata, "Siapa lagi yang tidak terima? Silakan maju." Suaranya menggema di Istana Plum Darah, seperti gemuruh petir dan membawa niat membunuh yang sangat dingin. Setelah beberapa saat, tidak ada yang berani berbicara, apalagi maju. Gustaf berkata lagi, "Mulai hari ini, Istana Plum Darah tidak ada lagi. Apakah kalian merasa keberatan? Yang keberatan, silakan maju." Suara Gustaf seperti petir yang meledak di telinga semua orang. Kata-kata sederhana itu menghapus Istana Plum Darah yang telah berdiri selama puluhan bahkan ratusan tahun. Hanya seorang Gustaf Ye yang bisa melakukannya. Setiap pembunuh di Istana Plum Darah bahkan tidak berani menghela nafas besar, apalagi keberatan. Siapa yang berani menantang murka Dewa Maut seperti ini? 3 detik kemudian, Gustaf mengucapkan kalimat ketiga. "Sekarang, di depan kalian ada 2 jalan. Jalan pertama adalah mati, dan jalan kedua adalah tunduk. Kalian harus memilih." Kalimat ini seperti bom. Ini bukan pilihan, ini ancaman, sebuah ancaman terbuka. Meskipun Gustaf sudah kehabisan tenaga, dia percaya bahwa orang-orang ini akan membuat pilihan yang benar. Kalau mereka tidak tahu diri dan melawannya, dia pasti punya cara untuk menghabisi mereka. Inilah kepercayaan dirinya. 1 detik, 2 detik, para pembunuh Istana Plum Darah masih belum bereaksi. Pada detik ketiga, Lu Lingfeng melangkah maju melewati kepala Zhan Tao. Dia berlutut sambil berkata, "Lu Lingfeng dari Istana Plum Darah memberi hormat kepada ketua." Zhan Tao mati. Berarti ketua Istana Plum Darah tidak ada lagi. Jadi secara alami Gustaf menggantikannya. Gustaf pasti menjadi pemimpinnya yang baru. Inilah hukum rimba. Selain itu, Lu Lingfeng sangat sadar bahwa sejak di provinsi Jiangnan, dia sudah melewatkan banyak kesempatan. Pertumbuhan Gustaf sangat cepat. Saat ini dia telah menjadi kapal besar. Berikutnya mungkin akan menjadi kapal induk.
Kalau dia tidak naik kapal sekarang, dia pasti akan menyesal seumur hidupnya. Jadi saat ini, dia dengan tegas berlutut dan memilih untuk tunduk. Setelah Lu Lingfeng berlutut, Lu Hansuang juga sadar. Dia mengerti apa yang ayahnya ingin lakukan. Ayahnya pasti sudah melihat kondisi tubuh Gustaf. Kalau dia tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Lu Hansuang juga berlutut sambil berkata, Lu Hansuang dari Istana Pelum Darah memberi hormat kepada ketua. Orang-orang saling pandang, dan beberapa detik kemudian satu persatu sosok mulai berlutut. Sebagian besar anggota Istana Pelum Darah semuanya berlutut. Mereka memilih untuk tunduk. Terdengar suara yang menggema di langit. Kami memberi hormat kepada ketua. Para anggota Istana Pelum Darah hanyalah alat yang digunakan. Sebenarnya sama saja siapapun yang ingin menggunakan mereka. Saat ini mereka hanya ingin hidup. Apalagi kekuatan dan usia Gustaf menunjukkan bahwa dia lebih layak memimpin Istana Pelum Darah daripada Zhan Tao. Kalau mereka mengikuti orang kuat seperti itu, mereka memiliki kesempatan untuk mencapai puncak dunia seni bela diri Tiongkok. Di seluruh ruangan, hanya ada 3 orang yang tidak berlutut. Mata mereka dipenuhi keraguan dan kebencian. Salah satu dari ketiga orang itu berkata, "Anak ini sudah kehabisan tenaga. Kenapa kita harus berlutut?" Saat kata-kata itu diucapkan, ketiga orang itu berlari ke arah Gustaf. Namun sebelum mereka mendekat, Lu Hansuang dan Lu Lingfeng sudah bergerak dan langsung menyerang. Kilatan hitam menyala dan energi kuat menyebar. Lu Hansuang berkata, "Berani tidak menghormati ketua, kalian hanya cari mati." Selain itu, 2 orang kuat lainnya dari Istana Pelum Darah juga menyerang. Niat membunuh mereka meluap dan darah tumpah ke tanah. Kepala ketiga orang itu langsung dipenggal. Mereka mati dengan mata terbuka. Orang-orang yang menyerang ini sangat pintar. Kalau mereka tidak menunjukkan kesetiaan mereka sekarang, lalu kapan lagi? Gustaf mengangguk puas. Tubuhnya sudah pulih sebagian. Dia memandang semua orang dan berkata, "Karena kalian mengakui aku sebagai ketua, maka mulai hari ini, kalian bukan lagi pembunuh, tetapi orang-orangku. Kalian tidak perlu membunuh orang, namun tetap bisa menguasai kekayaan yang luar biasa. Kalau kalian setia padaku, aku akan memberikan kalian kesempatan dan membawa kalian ke puncak Tiongkok. Tapi kalau kalian mengkhianatiku, meskipun kalian berada ribuan mil jauhnya, aku tetap bisa membuat kalian hancur." Setelah kata-kata itu selesai diucapkan, Gustaf melangkah dan di atas kepalanya muncul naga darah yang mengeluarkan raungan dahsyat. Di belakang Gustaf langsung muncul naga darah yang melilit seluruh tubuhnya. Naga itu terlihat ganas dan menyeramkan. Saat ini, Gustaf seperti raja naga sejati. Dia memancarkan cahaya merah di sekelilingnya dan langsung menorehkan kesan di hati semua orang yang hadir. Pada saat ini, hati semua orang hanya dipenuhi dengan ketakutan. Gustaf berkata, "Mulai hari ini, untuk sementara kalian dipimpin oleh Lingfeng. Siapa yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Dalam beberapa hari ini, aku akan mencari cara untuk merestrukturisasi Istana Pelum Darah dan menyuntikkan darah baru. Yang terakhir, apa yang terjadi hari ini tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Siapa yang melanggar, tanggung sendiri akibatnya. Yang lain boleh meninggalkan tempat ini, tetapi Lingfeng dan Lu Hansuang tetap tinggal." Ketika suara tegas Gustaf jatuh, kerumunan segera tersebar. Hanya dalam 5 detik, di bawah aula besar hanya tersisa Gustaf, Lingfeng, dan Lu Hansuang. Begitu pintu tertutup, Gustaf tidak bisa bertahan lagi. Pedang pembunuh naganya jatuh ke tanah dan tubuhnya juga terjatuh. Bagaimanapun, hasil ini jauh lebih baik daripada yang Gustaf harapkan.
untuk mengalahkan Istana Plum Darah, setidaknya dia tidak melibatkan salah satu kekuatan besar dari makam reinkarnasi. Kalau benar-benar melibatkan mereka, itu akan menjadi pemborosan dan sama sekali tidak layak. Baik pembukaan penjara hantu besok malam maupun menghadapi para ahli di dalamnya, terlalu banyak variabel yang tidak pasti. Dia membutuhkan kedua kekuatan besar itu untuk berjaga-jaga, karena itu adalah kartu truf terbesarnya. Tepat saat tubuh Gustav jatuh, sosok cantik muncul tiba-tiba, dan dengan tangan lembutnya sosok itu meraih Gustav dan memeluknya erat. Yang menyelamatkannya atau menopangnya adalah Lu Hansuang. Saat ini Gustav sudah tertidur. Dia sangat lelah. Lu Lingfeng berjalan mendekat. Dia melihat Gustav dan menghela nafas panjang, lalu berkata, "Hansuang, bawa ketua ke dalam untuk beristirahat. Tubuhnya mungkin sudah kelebihan beban dalam pertempuran ini. Kalau pertempuran ini diketahui oleh para ahli dalam daftar 10 besar Grandmaster Tiongkok, mereka pasti akan terkejut. Siapa yang bisa menyangka kalau sampah dari keluarga Ye yang menghilang selama 5 tahun ternyata bisa mengalahkan ketua dan tetua Istana Plum Darah sendirian. Bahkan sekarang, sampai sekarang ini, aku masih tidak bisa mempercayainya. Kali ini, bukan hanya provinsi Jiangnan yang akan berubah, tetapi seluruh Tiongkok juga akan berubah. Sejujurnya, aku benar-benar penasaran apa rahasia yang dia miliki." Meski berkata demikian, Lu Hansuang masih terdiam mendengarkan perkataan ayahnya. Lu Lingfeng kemudian tidak memiliki niat untuk melakukan apa-apa lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah tunduk. Perkembangan Gustav terlalu cepat. Dengan keadaan ini, diperkirakan tidak akan lama lagi seluruh ibu kota akan dipenuhi dengan namanya. Pada saat itu, orang yang berada di peringkat pertama dalam daftar Grandmaster Tiongkok mungkin juga akan merasakan ketakutan terhadapnya. Lu Hansuang mengangguk ringan, lalu dengan hati-hati membantu Gustav berjalan menuju suatu tempat. Setelah berjalan 6 atau 7 langkah, tiba-tiba Lu Lingfeng memanggil Lu Hansuang. "Hansuang, tunggu sebentar." Lu Hansuang terkejut, matanya yang indah memandang Lu Lingfeng dengan kebingungan. "Ayah, ada apa?" Mata Lu Lingfeng menyipit dan dengan serius dia berkata, "Kalau ketua membutuhkan sesuatu, kau harus memanfaatkannya dengan baik. Ketua adalah seseorang yang luar biasa. Kalau kau bisa mendekat, itu akan sangat menguntungkanmu." Lu Hansuang ragu selama beberapa detik. Dia tidak memberikan respon, lalu melanjutkan membantu Gustav. Segera mereka tiba di sebuah tempat tidur besar. Sekarang masih sore. Matahari masih bersinar di luar. Dengan hati-hati, Lu Hansuang membuka pakaian Gustav. Dia hanya menyisakan pakaian dalam, lalu menutupi Gustav dengan selimut. Setelah itu, dia duduk diam di samping Gustav. Matanya berkedip, pipinya yang dingin seperti es perlahan memerah. Dia bisa mendengar nafas berat Gustav. Lu Hansuang menatap Gustav selama 6 jam penuh. Entah kenapa, semakin dia melihatnya, semakin cepat juga detak jantungnya. Gustav seperti lubang hitam yang menariknya dengan kuat, bahkan membuat hatinya yang telah tenang selama 20 tahun menjadi bergelombang. Perlahan, tubuhnya sedikit miring. Bibirnya yang merah muda ingin mendekat. Tepat saat dia hampir menyentuh Gustav, sepasang mata Gustav tiba-tiba terbuka. Gustav terbangun. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.